Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Rabu 29 April 2020 atau bertepatan pada 6 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, di segmen pertama tadi, di penghujung segmen ya, kita sudah sempat mendengarkan dua dari 7 keutamaan menyantuni anak yatim. Yang pertama tadi, kalau kita menyantuni anak yatim itu kita akan dekat dengan Rasulullah di surga, menjadi teman, bahkan teman Rasulullah di surga. Amin. Semoga kita semua bisa melakukan hal tersebut ya Ustaz ya. Amin. Dan yang kedua, tentunya dengan bersedekah menyantuni anak yatim itu pahala yang kita terima itu juga besar ya Ustaz yang dapat terima. Nah, ini untuk yang ketiga, Ustaz Taufik, apa sih mungkin para penonton dan para pendengar masih sempat penasaran nih dengan keutamaannya? Silakan Ustaz. Supaya kita menyantuni anak yatim itu menjadi teman kita ke surga, maka ini ada utamaannya. Yang ketiga adalah mendapat predikat abror. Abror itu artinya soleh atau taat kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Insan ayat 5-6, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, abror, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Nah, ini subhanallah. Jadi kita akan masuk dalam kriteria orang yang soleh atau abror tadi, atau orang yang taat kepada Allah. Jadi ini kita menjadi kriteria mendapatkan golongan, ya, komunitas, pahala bagi orang yang menyantuni, yang memberikan makan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa. Amal apa ya? Amal apa lagi kalau kita tidak mau beramal, kecuali kita jalan-jalan yang menuju surga yang ini yang harus kita lakukan. Bahkan sudah di depan mata ya, apalagi ini. Sudah ada depan mata, sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ada keutamaan-keutamaannya. Ada keutamaannya, maka kita ambil dan mari kita amalkan menjadi penyantun anak yatim, supaya kita menjadi orang yang golongan abror tadi, orang yang soleh atau yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pasti mau menjadi orang yang taat, bukannya maksiat, ya. Tapi kita menjadi ingin hamba Allah yang taat, bukan ahli maksiat, ahli minuman keras, berzina dan sebagainya. Maka kriterianya mari kita melaksanakan salah satu dari 7 tadi, keutamaan menyantuni anak yatim, menjadi orang-orang yang suka menyantuni yatim piatu, maka kita akan mendapatkan golongan, menjadi golongan yang abror tadi, atau predikat soleh, atau predikat yang soleh atau yang taat kepada Allah. Masya Allah, amin. Baik. Nah, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh pertolongan dari Allah ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, maka supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bantu orang-orang yang dalam kesulitan. Pasti yatim piatu, apalagi yang sudah kehilangan orang tua, apalagi ayah dan ibunya, apalagi tidak ada yang membiayainya. Termasuk berarti yatim, sudah yatim, termasuk orang-orang yang kesusahan. Maka kewajiban kita supaya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bantu yang orang-orang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Baik membantu dalam memberikan makanan, pembiayaan misalnya dan sebagainya. Dan ini sudah dilakukan oleh Cordova, sudah dilakukan oleh Dompet Duafa. Dompet Duafa banyak menyantuni yatim piatu, bukan hanya di Palembang, bukan hanya di Sumatera Selatan, di Jakarta, bahkan di seluruh nasional, di seluruh provinsi, seluruh kota kabupaten, semuanya didata dan diberikan santunannya. Baik santunan untuk takjil, untuk berbuka iftar ya, maupun ada santunan untuk lebaran. Baik. Bahkan juga diberikan santunan untuk pendidikan, ya, beasiswa. Termasuk juga untuk memberikan pakaian, buku-buku tulis, alat tulis dan lain sebagainya. Banyak sekali Ustaz. Banyak sekali. Ini sudah menjadi program dari Dompet Duafa. Oleh karena itu,
Maka kita bergabung dengan dompet duafa ini supaya ayo kita mengajak masyarakat, mengajak umat. Mungkin tadinya mereka lupa, ya. Mungkin mereka hanya membantu keluarganya saja, tapi dia nggak tahu data yatim piatu itu banyak. Banyak ya. Ya, banyak ya. Apalagi banyak musibah yang tsunami kemarin, ya. Ada musibah yang di Kalimantan, di Sulawesi kemarin. Nah, itu berarti banyak yang meninggalkan yatim piatu, fakir miskin dan sebagainya. Maka kita semua yang ada kelebihan rezeki, walaupun kita tidak kaya, mari kita bantu semampu kita. Alangkah baiknya kita memberikan bantuan itu kepada yatim piatu, duafa dan lain sebagainya itu melalui organisasi yang terkoordinir, yang terorganisir, yang legal formal, yang jelas. Iya, santunannya kemana seperti itu? Santunannya kemana? Biar targetnya selesai, tepat sasaran, ya. Nah, biar nyampe, karena dia punya data dan mereka memang orang-orang profesional yang bekerja setiap hari. Masya Allah. Di dompet duafa ini ada yang bagian menyantuni, ada bagian pendataan, ada bagian dakwahnya, ada bagian pendidikannya dan lain sebagainya. Semuanya terpadu di dompet duafa. Dompet duafa ya Ustaz ya. Baik. Jadi tadi ini sudah yang keempat nih keutamaan, masih ada 3 lagi Ustaz. Ini yang kelima apa Ustaz? Nah, yang kelima kita lihat ada keutamanya, yaitu menghindarkan diri dari siksa ahli neraka. Masya Allah, menghindarkan diri. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban dan tugas dan tegas Allah perintahkan kepada setiap muslim. Dan Rasulullah SAW di dalam ayat dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, demi yang mengutusku dengan tidak akan menyiksa pada hari kiamat orang yang menyayangi anak yatim, lembut pembicaraannya dengannya, menyayangi keyatiman dan kelembutannya. Nah, maka yatim piatu ini kita bukan hanya memberikan dana, biaya, tapi kita berikan kesantunan, kesopanan kita, didikan ya, seperti itu didikan kita, kelembutan kita, ya, kepedulian kita dengan kesantunan, kelembutan kita. Kita anggap mereka anak kita sendiri. Jadi kita tidak membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain, apalagi mereka sangat membutuhkan golongan yatim piatu ini, maka kita membantunya, maka insya Allah Allah akan menjaga kita terhindar dari azab neraka. Nah, ini luar biasa, ya. Maka apa yang bisa kita lakukan, baik sumbangan dalam bentuk biaya walaupun kecil, ya insya Allah dikumpulkan dari Palembang, Sumatera Selatan, se-Indonesia, maka ini akan terorganisir, maka akan tahu dengan data yang tepat tadi. Maka sasarannya tepat dan targetnya tepat, maka kebutuhan itu akan terpenuhi. Baik. Jadi ini keutamaan yang kelima adalah menghindari kita dari siksa neraka. Bagaimana contoh kita menyantuni anak yatim itu ialah memberikan, tidak hanya memberikan materi tapi juga memberikan edukasi, didikan berupa kesantunan mereka. Kalau kita berikan materi saja itu mungkin sudah cukup, tapi alangkah baiknya ya Ustaz, kita berikan juga edukasi dan didikan ya Ustaz. Baik, Ustadz Taufik, untuk yang masih ada 2 lagi, ini keutamaan mungkin dapat kita bahas di segmen ketiga nanti. Dan untuk smart listener jangan lupa, saya lupa tadi mengingatkan Ustaz, untuk mensubscribe channel YouTube Smart FM Palembang, karena ini juga akan di-sharekan di channel YouTube Smart FM Palembang. Untuk itu kami akan segera kembali.